Puji Tuhan, ketika kita membuka mata, pagi baru telah tiba, dan Tuhan tetap sayang kepada ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya di hari baru, kasih-Nya mewarnai aktivitas yang kita jalani. Firman Tuhan di hari Minggu ini yang kita renungkan, Kisah Para Rasul 19 ayat 29. Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Saudaraku, kerusuhan merupakan ledakan emosi manusia, ekspresi jiwa juga, lahir dari jiwa manusia yang tersulut penolakan. Kerusuhan lahir dari jiwa yang marah, benci, kesal, maupun amukan tak terkendali. Kerusuhan membuat manusia gelap mata, bahkan sampai tega bertindak biadab. Saat kerusuhan terjadi, lenyaplah sikap hikmat dan rasa hormat kepada manusia, termasuk juga kepada benda-benda. Bukankah kita tahu akibat kerusuhan bisa merenggut jiwa manusia dan pengerusakan fasilitas publik serta barang-barang milik pribadi? Dengan demikian, kerusuhan mendatangkan sikap laknat. Kemunculannya tidak memberi manfaat. Saudaraku, kota Korintus meledak oleh kerusuhan besar. Ekspresi kemarahan, kebencian, dan prasangka ditumpahkan. Lokasi kerusuhan itu terjadi di gedung kesenian, dan korbannya Gaius dan Aristarkus. Mereka adalah rekan pelayanan Rasul Paulus. Mereka jadi korban kemarahan kolektif atau kemarahan massa. Di lokasi gedung kesenian, kedua orang itu diseret. Lebih dari itu, martabat kemanusiaan mereka direndahkan dan terancam. Bisa jadi peristiwa itu menciptakan trauma dalam hidup mereka. Rasa takut akan menghantui perilaku mereka. Saudara, di tengah kerusuhan, pasti suasananya mencekam. Di sana, manusia kehilangan sikap adabnya. Pertanyaannya, apa penyebab kerusuhan itu meledak? Alasannya satu, tunggal. Mereka menolak Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan. Betapa dahsyat penduduk kota Korintus menolak firman Allah. Ekspresi sikap tidak toleran yang melewati ambang batas. Itu artinya firman Allah bagi mereka merupakan ancaman. Padahal firman Allah itu guna membangun manusia menjadi adab. Firman Allah membentuk manusia menjadi santun, ramah, bersahabat. Firman Allah membangun jiwa
dan karakter penuh cinta kasih dan rasa hormat. Menghormati pihak lain, termasuk yang berbeda sekalipun. Lebih utama lagi, penuntun sejati mengenal Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku, jika mengikuti sejarah kekristenan, bagaimanapun Injil keselamatan tiba pada kita melewati tahapan yang sulit, ditolak dan dihambat. Maka kita yang telah menerima dan mengenal Injil keselamatan itu dalam hidup kita, Injil itu jangan disia-siakan. Bukalah hati agar terus dipoles firman Tuhan, firman Allah. Biarkan hidup kita dibimbingnya. Kita terbuka, hidup kita diarahkannya. Hidup kita berharga, maka berharga pula setiap apa yang kita ucapkan, pikirkan, dan lakukan. Hidup yang sembrono dan asal-asalan adalah bentuk lain penolakan Injil mewarnai hidup kita. Saudara, ketika kita memasuki hari Minggu, inilah momen berharga. Sebab kita mendengar firman Allah secara bersama. Firman Allah itu jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ada mainan anak-anak. Mainan itu berupa cairan dan mengandung busa. Bila anak-anak meniupnya, maka beterbanganlah gelembung-gelembung kecil dengan indahnya. Anak-anak menyukai mainan itu. Tapi setelah gelembung-gelembung itu pecah, sama sekali tidak meninggalkan jejaknya. Tidak mempengaruhi lingkungan sedikit pun. Kiranya firman Allah yang disampaikan kepada kita dengan susah payah, bahkan disertai pengalaman penderitaan, seperti Gaius dan Aristarkus, kita hendaknya hargai dan hayati, sehingga menimbulkan jejak dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, perjalanan Injil keselamatanmu ditolak. Meski demikian, kuasa-Mu hadir dan mengatasinya. Biarlah hidup kami terus dibimbing oleh Injil keselamatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat menikmati hari Minggu. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.